Oke, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini saya yang akan menjadi teman bareng ya. Jadi malam ini kita akan belajar terkait dasar-dasar sintaksnya Python dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iqmal Al-Fauzi, panggil saja Iqmal. Nah, selanjutnya ini saya juga punya link buat download Python sama bentar, download Python sama text editor ya. Saya share di Zoom. Itu buat Windows sama Mac. Ya, ya lanjut. Jadi kita kenali dulu apa itu Python. Python itu termasuk salah satu bahasa pemrograman. Kegunaannya banyak, bisa buat web, bisa buat software, bisa buat terkait operasi matematika, matriks dan lain-lain. Bisa juga buat atau otomatisasi tugas itu. Selanjutnya untuk instalasi Python ya, ini sebenarnya kalau teman-teman nggak mau ribet, pakai Google Colab aja. Kalau pakai Google Colab itu kan dia udah tersedia online dan nggak perlu ribet-ribet install di laptop atau PC masing-masing. Jadi udah yang penting punya jaringan internet, teman-teman bisa akses Google Colab dan bisa ngetik kodenya di situ. Nah kalau misalkan pengen banget nih install sendiri di laptop atau di PC, teman-teman bisa install tadi yang linknya sudah saya share, itu dari kelas terbuka tutorialnya. Nah, kalau misalkan ada yang kurang, bisa teman-teman cari lagi tutorial yang paling mudah dimengerti, mungkin yang cara instalasinya lebih paham gitu, lebih mudah dipahami. Oke, oh ya, untuk install Python-nya itu sebenarnya teman-teman butuh instalasi Python-nya sendiri sama install text editornya. Text editornya itu bebas, bisa 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 pakai Visual Studio Code, bisa pakai Anaconda, terus bisa pakai Sublime atau apapun. Yang penting bisa untuk ngedit kode programnya, gitu ya. Selanjutnya tentang sintaks. Nah, di Python itu ada yang namanya indentasi. Indentasi ini mengacu pada spasi di awal baris kode. Ini nih. Biasanya berupa tab ya. Kalau misalkan saya bikin, saya buka notebook aja, misalkan yang latihan. Ini saya pakainya Google Colab ya, biar teman-teman semuanya bisa ikut. Misalkan saya punya sintaks if di sini. If ini kondisinya 4 lebih dari 3, print misalkan 4 lebih dari 3. Nah, di sini ada namanya indentasi. Di sini saya pakainya tab ya. Nah, ini untuk menandakan bahwa kode ini yang print itu masuk ke blok if-nya gitu ya. Jadi yang semakin menjorok itu bagian dari blok di atasnya. Jadi blok ini itu bagian dari blok yang ini. Selanjutnya ada komentar. Di Python juga ada yang namanya komentar. Komentar itu untuk apa sih? Komentar itu biasanya digunakan untuk menjelaskan kode Python. Bisa untuk mengingat kembali kode di misalkan teman-teman nulis kodenya sekarang, nanti suatu ketika teman-teman lihat lagi, teman-teman bisa baca komentarnya apa tuh ini kodenya tentang apa, itu gunanya komentar. Nah, komentar ini tidak akan dieksekusi di kode program, jadi buat keterangan saja. Untuk membuat sebuah komentar, teman-teman bisa diawali dengan menggunakan tanda pagar di depan seperti ini. Ini buat komentar atau one line ya. Sekarang ini adalah komentar. Terus saya contohkan print hello world. Nah, print ini dia menampilkan teks ke layar ya. Di sini teksnya cuma hello world saja. Oke, kita tunggu dia connect ke servernya dulu. Nah, ini sudah selesai. Kalau kita perhatikan yang dieksekusi cuma yang perintah print saja, yang menampilkan teks ke layar. Sementara komentar ini nggak akan dijalankan. Itu fungsi dari komentar ya. Jadi
komentar ini cuma berketerangan dan kodenya tidak akan dieksekusi. Nah, kalau misalkan lebih dari satu baris, teman-teman bisa pakai tanda pagarnya lebih dari satu. Nah, untuk yang satu baris kelebihannya tuh bisa diletakkan di sini ya. Ini juga komentar. Tapi nggak akan dijalankan yang ini. Yang dijalankan cuma yang sebelah kiri. Kalau misalkan lebih dari satu baris, bisa pakai tanda pagarnya lebih dari satu. Atau alternatif lainnya itu pakai tanda kutip tapi sebanyak tiga. Diapit tanda kutip sebanyak tiga. Bisa kutip tunggal atau kutip ganda. Teman-teman bisa tulis komentarnya di sini. Bentar. Nah, ini komentarnya lebih dari satu baris. Selanjutnya, setelah komentar itu ada yang namanya variabel. Apa itu variabel? Variabel itu wadah, wadah untuk menyimpan suatu nilai. Jadi kalau misalkan teman-teman punya angka, misalkan 5, terus mau di apa ya namanya, mau disimpan buat digunakan suatu di kode berikutnya. Nah, teman-teman bisa simpan misalkan ke dalam suatu variabel. Nama variabelnya bebas. Misalkan di sini adalah X, diisi angka 5. Nah, teman-teman bisa print X-nya di bawah. Terus kita jalankan, kita lihat hasilnya dia 5. Jadi ini adalah variabel. X itu adalah variabel, 5 adalah nilai dari variabel tersebut atau isi dari variabel tersebut. Untuk mengisi suatu variabel, teman-teman pakai sama dengannya. Oke, setelah variabel, ada aturannya juga penamaan variabel. Yang pertama, nama variabel itu harus diawali dengan huruf atau karakter garis bawah. Garis bawah itu underscore ya, seperti ini. Jadi nggak boleh diawali dengan angka. Ini syarat yang kedua, tidak boleh diawali dengan angka. Nah, tetapi teman-teman bisa pakai angka itu di tengah ataupun di akhir. Jadi yang penting nggak boleh di awal aja angkanya. Serta yang terakhir ini, nama variabel bersifat case sensitif. Artinya besar kecilnya karakter itu dianggap dua variabel yang berbeda. Misalkan di sini ada kata usia dan usia U-nya gede, ini kecil semua, itu dianggap dua variabel yang berbeda. Gitu ya. Ini contoh penamaan variabel yang benar, ini contoh penamaan variabel yang salah. Ini ada angka di depan, pakai ini strip, terus ada spasi. Itu nggak boleh. Terus ada format penamaan yang bisa dipakai teman-teman. Ini yang biasa digunakan ya oleh para programmer. Yang pertama ada yang camel case, itu seperti ini sintaksnya. Setiap kata diawali dengan huruf kapital kecuali kata pertama. Terus kalau yang Pascal case, setiap kata diawali dengan huruf kapital. Buat yang snack case, itu setiap kata dipisahkan dengan underscore. Ya, garis bawah seperti ini. Lanjut, itu tentang variabel. Selanjutnya ada tipe data. Nah, teman-teman lihat di sini ya. Ini adalah sebuah string. String itu adalah teks, isinya kumpulan karakter. Itu termasuk salah satu tipe data di Python. Nah, tipe data lainnya itu ada integer, ada float, ada kompleks. Ini adalah tipe data numerik. Nanti dijelaskan satu persatu tentang yang numerik ini. Terus ada tipe data sequence, ini tipe data yang berurutan gitu. Ada list, ada tuple, ada range. Ini dapat menampung nilai lebih dari satu, item atau elemen lebih dari satu, list dan tuple. Terus ada dictionary, ada set dan frozen set. Dictionary ini pasangan key dan value, makanya dia namanya mapping, mapping dari key ke value-nya. Terus di sini ada tipe data set atau himpunan, itu ada set dan frozen set di Python. Terus ada tipe data yang menunjukkan suatu nilai kebenaran, itu boolean namanya. Isinya true atau false, hanya dua nilai saja, true atau false. Terus ada tipe data binary, itu isinya ada bytes, byte array, dan memory view. Selanjutnya, ini kalau teman-teman mau mengecek tipe data suatu nilai atau variabel, bisa pakai fungsi type seperti ini. Jadi print saja type-nya. Type, terus masukkan X-nya ini sebagai argumen dari fungsi X-nya, fungsi type-nya. Bukan X di sini. Kita jalankan, kita lihat kelasnya integer.
Atau kalau mau nilainya langsung juga bisa, misalkan 5. Nah, tipe datanya dia integer, gitu ya. Lanjut, setting tipe data. Ini buat set tipe data ke dalam suatu variabel. Di assign suatu nilai dengan tipe data tertentu ke dalam suatu variabel. Di sini ada tipe data string, ya, dia hello world, isinya teks, terus ada integer, ada float, ada imaginer, kompleks, sorry. Tapi ini kalau kompleks kan ada bagian realnya, ada bagian imaginer. Terus ada tipe data list, ada tipe data tuple, ada tipe data range, ada tipe data dictionary pasangan key dan value. Ini. Terus ada tipe data set, ada frozen set, ada boolean, ada bytes, bytes array, dan memory view. Oke, ini ada konstruktornya. Jadi kita bisa memanfaatkan konstruktor ini untuk membuat suatu nilai dan mengasainnya dalam suatu variabel atau untuk konversi atau casting nanti. Jadi casting dari suatu tipe ke tipe lainnya. Lanjut, ini tipe data numerik yang pertama. Tipe data numerik itu ada integer, float, dan kompleks ya. Nah, contoh yang pertama di sini adalah integer. Dia integer itu bilangan bulat. Bulat bisa negatif, bisa positif. Terus kalau yang float itu dia ada bagian komanya di belakang di sini. 2,8. Terus kalau kompleks itu dia ada bagian realnya dan bagian imajinernya. Jadi misalkan 1 plus 5J. Satu ini adalah bilangan realnya. 5J adalah imajinernya. Gampangnya seperti itu. Oke, selanjutnya ini tipe-tipenya tadi. Nah, ini tipe data float. Dia ada koma-komanya. Nah, untuk di Python ya, kita juga bisa menggunakan angka ilmiah pakai atau untuk menandakan pangkat 10. Jadi di sini 35 kali 10 pangkat 3 contohnya. Terus ini contoh yang tipe data kompleks, itu 3 plus 5J, 5J, min 5J. Ini kalau nggak ada bilangan realnya tuh dianggap nol ya realnya. Terus ini ada konversi tipe data. Konversi tipe data itu kita mengubah satu tipe data ke tipe data lainnya. Misalkan dari integer ke float ya. Misalkan saya punya X isinya 10. Saya ubah ke float X. Terus saya print misalkan. Kita lihat hasilnya ada komanya, koma 0 di belakang. Atau misalkan kita simpan dulu ke dalam variabel Y. Jadi float X. Kita print Y-nya, hasilnya seperti ini. Atau misalkan dari float ke integer. Dari 10,3 kita ubah jadi integer. Nah, ini fungsinya konstruktor ya. Ini namanya konstruktor integer X. X ini adalah argumennya. Kita masukkan 10,3 kita ubah jadi integer, terus kita masukkan ke dalam suatu variabel Y. Hasilnya dia komanya hilang. Tinggal sisa bilangan bulannya saja di depan, yaitu 10. Oke, terus selain itu dari kita kan bisa konversi dari integer ke float, float ke integer. Kita juga bisa konversi dari float integer ke kompleks. Jadi float dan integer ke kompleks itu bisa, tetapi dari kompleks ke integer dan float itu nggak bisa. Jadi cuman bisa dari float ke kompleks, integer ke kompleks. Kalau kompleks ke yang lain itu nggak bisa. Oke, selanjutnya ada casting tipe data. Ini ada penjelasannya. Mungkin ada saatnya kita ingin menentukan tipe data tertentu pada variabel. Nah, ini bisa dilakukan dengan casting. Contohnya di sini ini ada string 3 ya. Kita bisa lakukan pakai integer. Integer 3 pakai konstruktornya. Terus di sini misalkan float 4,2, float 4,2. Jadi kita bisa memanfaatkan konstruktornya juga buat casting. Casting itu mirip seperti konversi lah intinya. Dari satu tipe data ke tipe data lain. Selanjutnya ada tipe data yang namanya string. Tadi yang saya sebutkan string itu adalah kumpulan karakter. Jadi ada beberapa karakter yang disatukan.
itu namanya string. Contohnya ada string hello dan string hello. Ini kalau string itu ditandai dengan diapit pakai tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda. Nah, teman-teman bebas mau pakai yang mana saja. Ini contohnya pakai tanda kutip ganda, kalau yang ini pakai tanda kutip tunggal. Hasilnya sama saja. Ini untuk membuat sebuah string, string hello, terus dimasukkan ke dalam satu variabel A, tapi ini buat yang string satu baris atau one line ya. Kalau multi line, teman-teman bisa pakai tanda kutipnya sebanyak 3 kali. Bisa tunggal, bisa ganda, bebas. Terus kita simpan di dalam satu variabel. Kalau kita print, hasilnya seperti ini. Enternya masuk ke dalam variabelnya. Oke, selanjutnya string itu adalah sebuah array. Array itu adalah sebuah konsep di mana dia dapat menampung beberapa item atau elemen sekaligus. Nah, string ini bisa kita anggap sebagai sebuah array. Kita bisa akses elemen-elemennya. Elemen di sini kalau di string itu adalah sebuah karakter. Kita bisa akses karakter-karakter tersebut menggunakan indeksnya. Indeks di Python itu mulainya dari nol. Kalau misalkan ada string hello world seperti ini, terus kita akses eh, sini x sama dengan hello world, ya. Terus saya akses print x 0. Kita lihat hasilnya, dia akan menampilkan huruf H. Jadi kita bisa akses karakternya menggunakan indeksnya. Misalkan 0, 1, nah kalau 1 ini E, gitu ya. Tapi hati-hati ketika misalkan indeksnya lebih dari jumlah panjang dari teksnya. Nanti dia akan error. Errornya string index out of range. Artinya indeksnya ini keluar atau kita mengakses string tapi indeksnya lebih dari string tersebut. Jadi ya error seperti itu. Jadi pastikan indeksnya itu tidak melebihi panjang stringnya. Oke. Selanjutnya, untuk memeriksa panjang string, teman-teman bisa pakai fungsi len. Misalkan len dari x. Kita lihat hasilnya 11. Jadi itu panjang dari atau jumlah karakter stringnya. Spasi itu tetap dihitung ya. Selanjutnya untuk memeriksa suatu string, ada di string yang lainnya, itu teman-teman bisa pakai in dan not in. Misalkan yang tadi ada hello world di sini ya. Saya mau cek apakah string hello ada di hello world. Kita lihat, dia akan mengembalikan true jika string tersebut ada di string yang lainnya. Jadi ada kata kunci in di sini untuk memeriksa apakah string hello ada di string hello world. Kita bisa ganti ini dengan variabel x karena kita sudah simpan hello world-nya dalam variabel x. Kita lihat dia akan mengembalikan true karena stringnya ada di x yang ini. Kalau misalkan tambahkan hello 1, kita lihat dia akan mengembalikan false karena string hello 1 nggak ada di x. Nah, kebalikannya ada yang namanya not in. Kalau not in ini dia memeriksa apakah string ini tidak ada di string yang lainnya. Kita lihat dia akan mengembalikan true. Kalau misalkan ada, dia akan mengembalikan false. Tuh. Selanjutnya ada slicing string. Kita bisa mendapatkan beberapa karakter dari string tersebut menggunakan slice. Oke, sintaksnya sederhananya seperti ini. Ini ada x, x ini adalah string ya. Terus kita akses menggunakan indeksnya. Jadi ada start, ada end, ada step. Tapi step ini dia opsional, defaultnya 1. Jadi kita bisa hapus. Nah, misalkan startnya mulainya dari indeks 1. Indeks 1 itu huruf E, ya, setelah H. Terus berakhir dengan indeks 5 misalkan. Kita lihat, dia akan memberikan karakter hello. Hello berarti ini, ELLO. Dari indeks ke 1, yaitu E, terus 2, 3, 4. Kenapa cuma sampai 4 saja? Nah, di Python, indeks terakhirnya ini dia eksklusif. Eksklusif artinya tidak diikutkan.
ya indeks kelimanya nggak diikutkan. Jadi cuma sampai indeks keempat saja. Gitu ya. Terus misalkan kalau ada stepnya, misalkan dua. Jadi dia lompat dua kali. Lompat sebanyak dua, ya, dua step. Jadi dari E langsung ke L yang kedua yang ini. Misalkan saya tambahkan 10. Kita lihat jadi E, L, spasi, O, L. Ini E, L, spasi, O, L. Gitu ya. Nah, misalkan kalau teman-teman mau akses dari awal karakter, awal string itu teman-teman bisa hapus angka yang pertama, yang startnya. Jadi dari awal sampai indeks 10. Jadi indeks 10-nya nggak ikut ya, jadi cuma sampai indeks 9 saja. Terus kalau teman-teman mau akses sampai indeks terakhir dari indeks tertentu, misalkan teman-teman bisa hapus angka terakhirnya. Jadi seperti ini. 5 dari indeks kelima sampai indeks terakhir. Oh ya, di Python juga itu ada yang unik sekali. Kita bisa menggunakan indeks negatif. Indeks negatif itu mulainya dari yang terakhir ini, D. Ini min satu, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Gitu ya. Terus ada fungsi-fungsi lainnya juga di Python buat yang string. Ini namanya method. Method itu adalah suatu fungsi yang dimiliki oleh objek tertentu. Di sini objeknya string. Nah, string ini punya metode namanya, contohnya ada uppercase, ada lowercase, ada white space, ada upper, ada lower, ada ini strip, terus ada replace. Ini contoh-contoh metode yang dimiliki oleh string. Kalau metode upper, contohnya misalkan yang tadi X itu kan isinya hello world seperti ini. Terus saya upper kan, upper, kita print, kita lihat hasilnya jadi hurufnya besar semua. Nah, kita bisa simpan hasilnya misalkan dalam variabel Y, hasil dari modifikasi stringnya. Terus kita lowerkan lagi pakai metode lower. Ini jadi lowercase. Kita print Y dan kita print Z-nya. Kita lihat yang ini jadi huruf besar semua, yang bawahnya yang lower jadi huruf kecil semua. Itu salah satu metode yang ada di string. Terus ada metode strip yang untuk menghapus spasi di awal dan di akhir teks. Spasi di awal dan di akhir teks itu namanya white space ya. Ini spasi yang di awal sama di akhir teksnya. Teman-teman bisa hapus pakai metode strip. Terus ada metode replace juga, ini untuk mengganti string dengan string lainnya. Misalkan kalau yang di sini saya punya variabel A, misalnya x dot replace E dengan JJ. Saya print A-nya. Jadi JJLLO gitu ya. Jadi di replace, diganti karakternya. Ada juga metode split. Kalau metode split ini dia akan mengembalikan list. Contohnya, misalkan di sini ada hello world ya. Kita print x dot split dengan delimiternya adalah spasi. Dia akan mengembalikan list hasil pemecahannya. Jadi dibagi-bagi, dipotong-potong berdasarkan delimiter tertentu. Di sini delimiternya adalah spasi. Ini. Karena spasinya cuma satu, makanya dia dibagi hanya jadi dua elemen, yaitu hello sama word saja. Oke, terus kita bisa menggabungkan string dengan plus seperti ini, atau bisa menggunakan format. Kelebihannya menggunakan yang format di sini, itu kita bisa menggabungkan bukan hanya string saja, kita bisa menggabungkan string dengan angka misalkan. Soalnya kalau kita gabungkan langsung seperti ini, my name is John, I am plus age. Nah, age ini kan dia integer, digabungkan langsung dengan string, nanti dia akan error. Can only concatenate str not integer. Kita nggak bisa gabungkan langsung string dengan integer.
Nah, salah satu alternatifnya itu bisa menggunakan format. Gampangnya, sintaks yang paling gampang ya, paling mudah itu seperti ini. Kita print, kita copy saja yang ini. Kita tambahkan F di depan seperti ini. Atau disimpan dulu ke dalam suatu variabel misalkan. Variabelnya Y, terus age-nya misalkan 35. Nah, teman-teman pakai kurung kerawal di sini. Kita masukkan age-nya di dalam kurung kerawalnya. Oh iya, kita print Y-nya. Hasilnya sudah digabungkan angka 35. Ini cara yang paling mudah ya, setahu saya. Oke, selanjutnya ini ada metode-metode lain juga. Nanti teman-teman bisa coba di rumah. Oh ya, selain itu di string itu ada yang namanya escape karakter, yaitu ketika kita mau menggunakan karakter yang digunakan oleh Python sebagai sintaks programnya, itu harus kita escape dulu. Itu namanya escape karakter. Jadi misalkan teman-teman mau menggunakan tanda petik di stringnya, misalkan X sama dengan hello world. Nah, teman-teman mau tanda kutip di dalamnya di sini yang mengapit kata hello world. Nah, alternatifnya kalau yang ini dia langsung error ya kalau ketika dijalankan. Nah, alternatifnya teman-teman bisa bebaskan atau escape dulu karakternya menggunakan menggunakan backslash ya, backslash seperti ini, garis miring terbalik. Kalau kita print X-nya, dia ada tanda kutipnya seperti ini. Oke, ini contoh escape karakter ada tanda kutip, kutip tunggal atau ganda, ada garis miring terbalik, ada enter, ada return, tab, backspace, dan seterusnya. Oke, itu tentang tipe data string. Selanjutnya ada tipe data boolean. Tipe data boolean itu adalah tipe data yang mewakili nilai benar atau salah. Cuma true atau false saja sih boolean tuh. Misalkan X isinya true, Y isinya false. Nah, kita print type dari X dan type dari Y-nya. Kita lihat, nah sekarang seperti ini. Dia tipe datanya adalah tipe data boolean, gitu ya. Oke. Nah, tipe data boolean ini itu teman-teman bisa hasilkan dari perbandingan suatu nilai. Misalkan, yang print X, jangan X, misalkan angka langsung 5 lebih dari 3. Dia akan mengembalikan true. Kalau 5 kurang dari 3 dia akan mengembalikan false. Itu. Jadi bisa dihasilkan dari suatu kondisi perbandingan. Oke. Nah, setiap nilai di Python itu mempunyai nilai evaluasi nilai booleannya. Jadi kita bisa lihat evaluasi nilainya dari suatu nilai. Misalkan kita punya variabel X isinya 5, terus kita mau lihat nilai booleannya. Itu teman-teman bisa pakai konstruktor boolean. Kita masukkan X-nya. Kita lihat dia akan menghasilkan true. Jadi setiap nilai itu punya evaluasi nilai booleannya. Kalau misalkan 0, kita lihat dia akan mengembalikan false. Nah, di Python itu sedikit sekali yang evaluasi nilai booleannya itu false. Yaitu diantaranya ada false, non, dan itu kosong ya. Jadi misalkan ada satu variabel tapi kita nggak tahu mau diisi apa, kita bisa isi none dulu, jadi kosong. Terus ada nilai nol, ada string kosong, ada mutable list, ini dictionary atau set kosong. Jadi yang kosong-kosong itu nilainya, yang kosong-kosong ya intinya, itu evaluasi nilai booleannya false. Selain itu true. Nampaknya seperti itu. Oke, lanjut tentang operator yang ada di Python. Itu ada operator aritmatika, assignment, perbandingan, logika, terus identitas, keanggotaan, dan bitwise.
Ini aritmatika, ini ada plus, kurang, kali, bagi, modulo. Modulo itu sisa bagi ya. Misalkan 10 modulo 3. 10 bagi 3 sisanya berapa? Satu. Itu modulo. Terus ini ada eksponensial, itu buat pangkat. Misalkan 2 pangkat 3, 8. Terus ini ada pembagian yang dibulatkan ke bawah, out of floor division. Jadi misalkan berapa ya? 7 dibagi 3. Itu 2 kalau dibulatkan ke bawah. Ini namanya floor division. Terus ada operator assignment atau penugasan. Ini ada sama dengan, plus sama dengan, kurang sama dengan, kali sama dengan, dan seterusnya. Nah, di sini kalau X plus sama dengan 3, itu sama aja ekspresinya dengan X sama dengan X plus 3. Ya, oke. Contohnya seperti apa ya? Jadi X sama dengan X plus 3. Misalkan X-nya saya isi dengan 5 awalnya. Terus kita tambah dengan 3. Hasilnya kalau kita print X-nya jadi 8. Nah, teman-teman bisa singkat ekspresi ini dengan plus sama dengan. Hasilnya sama saja. Oh ya, yang untuk operator aritmatika ini, itu seperti matematika biasanya, perkalian dan pembagian itu didahulukan terlebih dahulu ya, sebelum kurang dan tambah. Terus ada operator perbandingan, ini buat perbandingan dua nilai, itu ada sama dengan, tidak sama dengan. Ini tidak sama dengannya pakai tanda seru ya. Terus lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Dan ini ada operator logika, ini untuk operator yang menggabungkan pernyataan kondisional. Jadi yang Pak nilai boolean tadi bisa digunakan untuk operator yang tadi. Ini operator logika. Sekarang true and false. Lihat, dia akan mengembalikan false. Terus, jadi ini adalah operatornya. Di operator boolean, operator logika itu cuma ada and, or, sama not. Kalau and, ini akan mengembalikan true jika kedua kondisinya true. Ya, jadi gini, true, ini true. Dia akan mengembalikan true. Selain itu, dia akan mengembalikan false. Terus ada or. Or ini, dia akan mengembalikan false ketika kedua-duanya false. Selain itu true. Gampangnya seperti itu. Nah, hasilnya seperti ini. Selain kondisinya semuanya false, dia akan mengembalikan true. Gitu ya. Selanjutnya ada not. Kalau not ini, dia akan mengembalikan nilai negasinya. Kalau not true, dia akan mengembalikan false. Kalau not false, dia akan mengembalikan true. Nah, kalau digabung gimana? Misalkan true and false or true. Hmm, Ini aja. Ini false, ini true, terus ini false. Kita lihat, yang didahulukan yang N dulu atau yang R dulu. Nah ya, kita lihat hasilnya itu false. Yang didahulukan itu yang N dulu. Jadi false and true, dia akan mengembalikan false. False or false, dia akan mengembalikan false. Kalau kita lihat dari false-nya dulu, kalau dari or-nya dulu, di sini, true or false, dia akan mengembalikan true. True and false juga mengembalikan false. Ini contoh yang sama, misalkan di sini pakai dulu ya. Oke. Gini aja nih. Ini dia false. Kita lihat, dia akan mengembalikan true. Kalau yang dieksekusi or-nya dulu, itu kita lihat true or true hasilnya true, true and false hasilnya false. Jadi nggak mungkin or-nya dulu yang didahulukan. Yang didahulukan adalah n-nya dulu, operasi n-nya dulu. Di false and true hasilnya false, habis itu baru or-nya. Jadi false or true hasilnya true. Jadi operator n dulu didahulukan baru or-nya. Kalau ada not, itu berarti not-nya dulu. Nah, not true, berarti yang didahulukan adalah ini dulu, baru n, baru or. Gitu ya. Lanjut, ada operator identitas. Operator ini digunakan untuk membandingkan objek. Yang dimaksud membandingkan objek di sini adalah objek yang sama dengan lokasi memori yang sama.
ada is dan is not. Ini contohnya. Terus ada operator keanggotaan yang sudah kita pakai sebelumnya, in dan not in. Ini bisa kita pakai di list atau tipe data sequence dan tipe data lainnya. Yang string juga tadi kita sudah pakai. Jadi untuk menyatakan suatu keanggotaan. Jadi kalau ini untuk memeriksa apakah suatu nilai ada di objek yang lainnya. Terus kalau not in itu sebaliknya. Dia akan mengembalikan true jika nilai tidak ada di objek yang lainnya. Suatu nilai tidak ada di objek yang lain. Selanjutnya ada operator bitwise. Ini buat operator angka biner ya. Tidak akan terlalu saya bahas, tapi kalau teman-teman penasaran, teman-teman bisa searching tentang penggunaan ini. Oke, lanjut ada tipe data list. Tipe data list ini adalah salah satu tipe data sequence ya, yang dapat menyimpan beberapa item atau elemen beberapa item atau elemen sekaligus dalam satu variabel. Contohnya di sini adalah suatu list dengan isinya ada 3 elemen. Setiap elemennya dipisahkan dengan koma. Nah, elemen-elemennya di sini adalah string ya. Ada string apple, ada banana, ada cherry. Terus kalau kita print, hasilnya seperti ini. Nah, ada sifat-sifat dari list. Yang pertama, list itu terurut. Terurut di sini maksudnya adalah terurut yang sesuai kita tuliskan. Misalkan X sama dengan eh, ini 3 2 4. Nah, terurut itu terurut yang kita tulis di awal. Sorry, X-nya gede. Harusnya kecil. Ini 3 2 4. Ya, jadi terurut sesuai yang kita tuliskan di awal. Itu maksudnya. Terus dapat diubah, itu kita bisa modifikasi elemen-elemennya, kita bisa tambah, kita bisa hapus elemennya. Terus memungkinkan nilai duplikat, ini kita bisa memiliki dua nilai yang sama. Terus untuk memeriksa panjang list, teman-teman bisa pakai fungsi len. Len ini dia sangat umum ya, jadi bisa dipakai buat tipe data. Misalkan ada string, ada tipe data list, ada tipe data tuple. Plan ini dia akan mengembalikan jumlah elemennya. Kalau string berarti kan karakter, jumlah karakter. Kalau tipe data yang kayak contohnya list, itu dia akan mengembalikan jumlah elemennya. Oke, contoh di sini dia akan mengembalikan 3, karena elemennya ada 3. Oke, terus ini tipe data item listnya. Tipe data item tuh yang elemennya di bawah, yang di dalam ini. Apple, banana, cherry, itu item. Nah, tipe data itemnya itu bisa sama semua. Contohnya ada string, integer, boolean, atau bisa campuran seperti ini. Ada string, integer, boolean. Bisa dicampur seperti ini. Oke, terus ada konstruktornya juga sebenarnya. Konstruktor list itu mana tadi ya? Harusnya ada. Nah ini, konstruktor list. Ini konstruktor list untuk membuat sebuah list. Jadi kita bisa pakai konstruktornya untuk membuat sebuah list atau mengkonversi tipe data sequence yang lainnya. Misalkan tipe data tuple mau kita konversi ke list, itu bisa menggunakan konstruktornya. Dan ini tipe datanya. Selanjutnya untuk akses itemnya, ini bisa menggunakan indeksnya. Ingat indeks tipe item mulainya dari 0 ya. Jadi di sini thislist 0, thislist 1, dia akan mengembalikan banana. Thislist 1, banana. Terus kita bisa menggunakan indeks negatif, juga bisa menggunakan indeks range. Contohnya di sini dia ambil range-nya dari 2 sampai 5. Ini sama seperti slash yang ada di string. Jadi dari indeks kedua sampai sebelum ke 5. 5-nya eksklusif ya. Jadi 2, 3, 4, 5. Sampai Q bisa aja. Melonnya nggak ikut karena eksklusif. Selanjutnya di sini contoh yang lain dari awal sampai indeks ketiga di apple, banana, cherry, dan orange. Ini harusnya salah ya outputnya ya. Kalau teman-teman praktekkan itu dia akan memberikan apple, banana, cherry, dan orange. Selanjutnya kalau yang ini dia dari indeks kedua sampai terakhir. Dari cherry sampai mango. Terus kita juga bisa pakai range indeks negatif. Di sini min 4 sampai min 1. Ini min 1, min 2, min 3, min 4. Dari sini sampai melon. Gitu ya. Min satunya eksklusif nggak ikut. Terus selanjutnya ini untuk mengubah item list, teman-teman bisa pakai sintaks seperti ini.
Jadi dislist satu misalkan. Jadi pakai indeksnya untuk mengakses itemnya. Terus kita isi dengan nilai yang baru. Jadi blackcurrant. Contohnya indeks ke satu kan banana. Diisi dengan blackcurrant hasilnya seperti ini. Terus ini contoh yang lainnya. Ini untuk mengisi atau mengubah beberapa item sekaligus. Contohnya dia mau mengisi banana dan cherry. Jadi pakai eh, operasi range seperti ini. 1 sampai 3 di blackcurrant dan watermelon. Banana dan cherry diganti dengan blackcurrant dan watermelon. Kalau misalkan nilai yang diganti itu kurang dari jumlah penggantinya gimana? Di sini yang diganti itu cuma satu elemen, itu banana. Diganti dengan blackcurrant dan watermelon. Nah, hasilnya jadi seperti ini kalau kurang. Kalau misalkan lebih, ini yang diganti, sorry, yang ini. Yang diganti itu banana dan cherry, tapi penggantinya cuma watermelon. Jadi yang keduanya dihapus, tinggal satu elemen saja, watermelon di sini. Untuk menambahkan item list itu bisa pakai metode append seperti ini. Jadi kita list dot append. Jadi untuk memanggil metode itu pakai dot, di sini pakai titik, terus nama metodenya apa? Di sini nama metodenya append, pakai argumen. Di sini argumennya adalah orange atau elemennya. Elemennya di sini orange, nanti dia akan ditambahkan di indeks terakhir. Kalau misalkan mau disisipkan, itu bisa pakai fungsi insert. Kalau insert ini dia membutuhkan dua argumen. Yang pertama adalah indeksnya, yang kedua adalah nilainya. Di sini indeks kedua itu berarti di setelah banana ya, di 0, 1, 2 setelah banana. Nah, kita sisipkan watermelonnya setelah banana. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada metode extend. Extend ini untuk menggabungkan list satu dengan list lainnya. Misalkan di sini kita mau gabungkan this list dengan tropical. Bisa seperti ini. Nanti this list isinya adalah hasil gabungan dari this list dengan tropical. Nah, si metode extend ini juga bisa dipakai dengan argumennya berupa eh, tipe data sequence lainnya. Misalkan tipe data ini, apa sih namanya? Tuple. Ya, jadi bisa dipakai buat argumennya tuple juga. Untuk menghapus item list, itu teman-teman bisa menggunakan metode remove, terus nama itemnya apa, atau bisa menggunakan metode pop, indeksnya apa. Di sini indeksnya adalah satu, banana berarti yang dihapus. Kalau misalkan kita nggak menspesifikkan angkanya berapa, dia akan menghapus indeks terakhir ya, elemen terakhir. Oke, terus ada metode clear. Metode clear ini dia akan mengosongkan isi listnya, jadi kosong. Oke, lanjut. Itu tentang tipe data list. Di sini ada mana tadi ya? Harusnya ada metode sort. Nah ini untuk sorting atau mengurutkan nilainya itu bisa pakai metode sort seperti ini. Kalau metode sort dia akan mengubah list aslinya ya. Sebenarnya ada metode satu lagi namanya sorted, bukan metode tapi fungsi. Ini sort itu dia metode, dia akan mengubah list aslinya. Jadi panggilannya seperti ini, terus kita print x-nya. Nah, dia akan mengubah list aslinya. Ada satu lagi fungsi bukan metode, tapi fungsi panggilannya seperti ini, sorted_x. Dia tidak akan mengubah list aslinya. Kita lihat isinya itu kurang D. X-nya itu nggak berubah. Kita simpan misalkan nilainya ke dalam variabel Y. Kita print Y-nya. Hasilnya seperti ini, sudah terurut. Oke, selanjutnya ada sort descending juga nih. Kalau mau sort descending, teman-teman tinggal tambahkan parameter reverse sama dengan true. Ya, ini parameter reverse diisi dengan argumennya true. Oke, terus ada pengurutan itu bersifatkan sensitif, artinya metode sort ini eh, huruf besar, huruf kapital itu diurutkan terlebih dahulu sebelum huruf kecil. Untuk menghindari itu, teman-teman bisa tambahkan parameter key diisi dengan str.lower atau str.upper. Terus ada reverse order, ini untuk membalikan urutannya. Ini pakai metode reverse.
Untuk menyalin list, teman-teman bisa pakai metode copy, karena kalau kita nggak salin, itu bisa mengubah list. Misalkan teman-teman punya list 2 1 3, terus Y hasil kopian dari X. Kalau misalkan kita nggak copy, terus pas kita ubah salah satu variabelnya, kita print X dan print Y-nya, kita lihat semuanya keubah, ya. Variabel X dan variabel Y-nya keubah. Nah, untuk menghindari ini, teman-teman bisa pakai metode copy. Ini kenapa keubah? Karena tadi itu si Y-nya langsung mereferensi ke alamat memori yang sama dengan variabel X. Jadi ketika salah satunya diubah, yang lainnya juga keubah. Untuk menghindari itu, makanya pakai metode copy. Oke, nah lagi ya. Untuk menggabungkan dua buah list, teman-teman bisa pakai plus seperti ini, atau yang tadi pakai metode extend. Ini extend seperti ini. Kalau extend dia akan mengubah list aslinya. Kalau pakai yang plus ini dia akan mengembalikan list baru. Oke, ini ada metode-metode lainnya. Teman-teman bisa buka saja. Nanti dia akan redirect ke Waitress School. Selanjutnya ada metode tipe data tuple. Tipe data tuple ini mirip seperti list. Dia bisa menampung beberapa item dalam satu variabel. Cuman bedanya yang pertama dia tidak dapat diubah. Ini ciri khasnya dari tuple. Item-itemnya nggak dapat diubah. Biasanya dipakai untuk atau sebagai sebuah konstanta ya di Python tuh. Nah, ini membolehkan nilai duplikat, artinya kita bisa mempunyai dua item yang sama dalam satu tuple. Untuk memeriksa panjang tuple bisa pakai fungsi len. Untuk membuat tuple satu elemen, teman-teman harus tambahkan koma di akhir elemennya, seperti ini. Kalau enggak, nanti dia dianggap bukan tuple. Jadi misalkan X isinya satu. Kalau teman-teman print X-nya, ini tetap angka seperti ini. Kalau mau jadi tuple, teman-teman tambahkan koma di akhir. Itu buat yang satu elemen. Terus ini tipe data tuple. Ini tipe data itemnya itu bisa sama semua atau bisa campuran seperti ini. Terus konstruktor tuple, ini konstruktornya bisa digunakan untuk membuat tuple atau bisa untuk konversi misalkan dari list ke tuple. Untuk akses item tuple mirip seperti list menggunakan indeksnya. Itu aja sih gampang. Ya, oke. Mana lagi ya? Nah, ini untuk update nilai tuple itu kita nggak bisa. Karena nggak bisa, kalau teman-teman terpaksa banget, itu bisa kita konversi dulu ke tipe data list seperti ini. Jadi, ini kan ada tuple nih. Kita terpaksa mau ubah tuple-nya. Sebenarnya tuple nggak bisa kita ubah itemnya. Karena nggak bisa kita ubah, kita terpaksa konversi dulu ke list. Seperti ini, kita masukkan ke dalam satu variabel. Terus, kita ubah itemnya menggunakan yang tadi ciri-ciri listnya gimana buat mengubah si itemnya, terus kita konversi lagi ke tuple. Itu alternatifnya. Jadi konversi ke list, update, terus konversi lagi ke tuple. Cuman ini agak ribet, makanya kalau teman-teman mau pakai tuple, pastikan ya itemnya nggak bakal diubah. Gitu aja sih. Tuple, bukan table. Tuple. T-U-P-L. Kalau bahasa Inggrisnya itu seperti tulisannya. Tuple. Oke, selanjutnya untuk menambahkan item, ini sama seperti sebelumnya, karena ingat kita nggak bisa apa ya namanya modifikasi tuple. Makanya untuk menambahkan item kalau terpaksa kita ubah dulu ke list, terus pakai metode append, ubah lagi ke tuple. Tetapi kalau kita tambahkan antar tuple, kita menambahkan antar tuple itu bisa. Contohnya seperti ini. Ini ada tis tuple dan Y, kita tambahkan jadi seperti ini. Itu bisa. Kalau antar tuple ya. Untuk menghapus item juga sama, ini ubah dulu ke list, pakai metode remove, ubah lagi ke tuple. Oke, terus kita juga bisa unpacking tuple. Jadi artinya kita masukkan nilai atau item-item yang ada di tuple ke dalam variabel variabel tertentu.
Misalkan di sini ada isinya apple, banana, dan cherry, kita masukkan ke dalam green, yellow, dan red. Hasilnya seperti ya. Jadi sesuai dengan posisinya. Kalau misalkan isinya lebih banyak, nah teman-teman bisa memanfaatkan namanya asteris seperti ini. Nanti sisanya akan disimpan ke dalam variabel yang ada asterisnya sebagai sebuah list. Jadi di sini ini ada green, red, sorry. Ini green, yellow, sisanya di variabel rednya. Ya, ditambahkan asteris atau tanda bintang di sebelum nama variabelnya. Bisa juga di tengah, ini sama saja. Nanti sisanya akan di tropik seperti ini. Oke. Nah, ini ada metode-metode lainnya nanti teman-teman bisa coba. Selanjutnya ada tipe dataset. Ini tipe data himpunan ya. Jadi bisa menyimpan suatu nilai beberapa nilai sekaligus. Cuman sifat-sifat himpunan kalau di matematika itu kan dia nggak boleh ada nilai yang duplikat. Jadi di sini tidak membolehkan adanya nilai duplikat. Kalau misalkan ada dua nilai yang sama, itu akan diambil satu saja. Nah, untuk membuat sebuah set itu pakai kurung kerawal ya. Kalau list kurung siku, tapel pakai kurung bulat ya. Kalau yang set ini pakai kurung kerawal. Selanjutnya untuk mendapatkan panjang set, teman-teman bisa pakai fungsi len. Terus ini ada tipe datanya, tipe data set. Terus ada konstruktornya, konstruktor set seperti ini. Ini bisa untuk membuat sebuah set atau untuk konversi misalkan dari list ke set. Untuk akses itemnya, ini karena kita, oh ya, sifat-sifatnya dulu di sini, si set ini itu dia nggak berurut, sorry ya, tidak berurut. Jadi untuk akses itemnya kita nggak bisa menggunakan indeksnya. Nah, karena konsekuensi kita nggak tahu urutannya, maka salah satu sifatnya lagi itu tidak dapat diubah. Nah, untuk akses itemnya, teman-teman bisa menggunakan for loop. For loop buat aksesnya. Jadi for item misalkan atau for x namanya bebas, in nama setnya misalkan setnya seperti ini, atau kalau kita simpan dalam satu variabel bisa juga, terus kita print itemnya. Ini untuk akses setiap si itemnya 1, 2, 3, 4. Jadi ini untuk setiap item yang ada di variabel x, yang ada di set x, kita print itemnya. Untuk menambahkan item bisa pakai metode add seperti ini. Terus nama itemnya apa? Bisa pakai metode update. Metode update ini dia akan menggabungkan set yang satu dengan set lainnya. Misalkan ini ada tset dan tropical. Bisa digabungkan seperti ini, tset.update tropical. Nanti tsetnya akan ditambahkan dengan tropical. Terus ini bisa dipakai juga buat list, yang argumennya list. Di sini argumennya berupa list. Untuk menghapus item set bisa pakai metode remove atau metode discard. Cuman bedanya kalau remove itu dia akan error ketika si itemnya nggak ada. Tapi kalau discard ketika itemnya nggak ada dia tidak akan mengembalikan error. Terus ada metode pop. Metode pop ini dia akan menghapus item terakhir ya. Ini akan metode metode ini akan menghapus item terakhir. Nah, hati-hati karena si t-set ini kan dia nggak berurutan ya. Jadi kita nggak tahu susunannya gimana. Ini yang dihapus itu malahan yang Apple yang di sini. Walaupun kita nulisnya seperti ini, yang dihapus malah Apple. Jadi hati-hati kalau menggunakan metode pop di tipe dataset. Terus ada metode clear, ini untuk mengosongkan isi setnya. Selanjutnya, ini untuk menggabungkan set tadi bisa pakai metode update. Kalau update ini dia akan mengubah set aslinya. Ini set satu ditambah dengan set 2. Yang satu lagi ada metode yang namanya union. Union ini dia akan mengembalikan set baru. Set satunya nggak akan berubah, dia akan mengembalikan set baru. Kita simpan ke dalam satu variabel, misalkan set 3. Selain itu, ada juga metode yang namanya intersection. Intersection ini dia akan mengambil irisannya, irisan antara dua himpunan atau set.
Contohnya di sini ada Apple, Banana, dan Cherry, terus ada Google, Microsoft, dan Apple. Yang irisannya itu adalah item Apple ini. Itu bisa pakai X dot intersection Y, nanti dia akan mengembalikan irisannya dan disimpan ke dalam suatu variabel misalkan Z, ya hasilnya seperti ini. Selain intersection itu ada intersection update. Mana intersection update? Harusnya ada. Nah ini, intersection update. Kalau intersection update ini, dia akan mengupdate eh, objek yang memanggilnya atau variabel di sini yang memanggilnya. X dot intersection update Y, nanti X yang dia akan diupdate, itu Apple misalnya. Jadi perbedaan antar intersection dan intersection update. Ketika ada update-nya gitu ya, itu dia akan mengubah objek atau variabel aslinya. Terus ada symmetric difference update. Ini dia akan mengembalikan, akan menyimpan elemen yang tidak ada di kedua setnya. Jadi X ini nanti akan diubah yang isinya item-item yang tidak ada di kedua set. Nah, hasilnya seperti ini. Terus ada symmetric difference. Kalau ini dia akan mengembalikan set baru. Set baru yang item-itemnya nggak ada di kedua set X dan Y. Setelah ada set, ada tipe data dictionary. Tipe data dictionary ini adalah tipe data yang isinya key dan value. Jadi item-itemnya itu pasangan key dan value. Mirip seperti set, dia pakai kurung berawal, cuman itemnya dia berupa pasangan key dan value. Dipisahkan dengan titik dua. Ini ya. Oke, sifat-sifatnya yang pertama dia terurut. Kalau versi 3.7 atau lebih itu sudah terurut. Terus dapat diubah, kita bisa modifikasi itemnya. Terus duplikat tidak diizinkan. Key yang sama itu tidak boleh di dictionary. Contohnya seperti ini. Ada dua key yang sama, yang diambil tuh key yang terakhir. Untuk panjang dictionary bisa pakai fungsi learn, dia akan membelikan jumlah itemnya. Terus tipe data item dictionary, itu key-nya harusnya pakai yang tipe data immutable atau yang tidak dapat diubah. Misalkan integer, string, tuple itu boleh digunakan sebagai key-nya atau kuncinya. Sedangkan nilai atau value-nya itu bebas. Bisa di sini ada boolean, ada string, ada integer, atau list. Nah, ini tipe data dictionary. Untuk akses itemnya itu bisa pakai key-nya. Contohnya di dictionary model. Nanti dia akan mengembalikan value-nya apa. Di sini kan model, key-nya. Value-nya adalah Mustang. Gitu. Bisa juga menggunakan metode get. Untuk mengambil list key-nya, teman-teman bisa pakai metode key. Seperti ini. Nanti dia akan mengembalikan list key apa saja yang ada di dictionary tersebut. Terus ada metode value juga. Metode value ini dia akan mengembalikan nilai apa saja yang ada di dictionary tersebut. Oke, setelah itu ada metode item. Sekarang metode items ini dia akan mengembalikan sebuah list, pasangan list tuple, pasangan key dan value. Contohnya seperti ini. Ini ada list yang item-itemnya berupa tuple. Tuple ini isinya adalah key dan value dari dictionary tersebut. Nah, untuk mengubah item dictionary, teman-teman bisa akses key-nya, terus isi dengan nilai yang baru. Atau bisa pakai metode update, hasilnya seperti ini. Ini kalau pakai metode update, pakai kurung kerawal, ya di sini, terus key-nya apa, value-nya apa, tutup lagi pakai kurung kerawal. Ini argumennya seperti ini. Selanjutnya, untuk penambahkan item dictionary, teman-teman bisa pakai key yang belum ada. Jadi, misalkan color, isi dengan nilai tertentu. Terus kalau pakai metode update juga sama, pastikan key-nya belum ada, terus value-nya kita tambahkan saja. Untuk menghapus item dictionary, itu bisa pakai metode pop, terus masukkan key-nya yang mau dihapus. Di sini key-nya adalah model. Atau pakai metode pop item. Kalau pop item ini dia akan menghapus item terakhir. Oke, ada metode clear juga. Metode clear ini dia akan mengosongkan isi listnya. Selanjutnya, untuk menyalin dictionary bisa pakai metode copy. Nanti dia akan menyalin isinya. Ini dictionary bersarang. Di dalam dictionary ada dictionary lagi.
Contohnya seperti ini. Ini dia ada sheet satu, terus di dalamnya ada dictionary lagi yang isinya nama dan tahun. Ini ada metode-metode lainnya, nanti teman-teman bisa coba ya di rumah. Oke, selanjutnya ada kondisi atau percabangan di Python. Saya terangkan cepat saja. Di Python itu ada if, elif, dan else. If ini digunakan buat percabangan. Misalkan if ini kondisinya apa? Nah, kondisi ini bisa berupa perbandingan yang menghasilkan nilai boolean. Misalkan x nilainya 5, y nilainya adalah 10. Nah, if x lebih dari y, saya print x lebih dari y. Nah, karena x tidak lebih dari y, maka dia tidak akan ngeprint apapun. Oh ya, di sini perhatikan kita tambahkan tab di sini untuk menandakan bahwa si print ini merupakan blok dari if, ya, bagian dari if ini. Makanya yang tadi di awal ada namanya indentasi. Sekarang di sini print selesai. Oke, sekarang saya ganti ini 10, ini 5. Kita lihat. Nah, ini baru dia ngeprint. Jadi if ini dia akan mengeksekusi kode di sini yang bagian dari if-nya ketika kondisinya benar. Kalau kondisinya salah ya dia tidak akan dieksekusi. Teman-teman bisa tambahkan lagi pakai and atau or, itu bebas. Terus ada elif, jangan elif dulu, else. Else ini dia akan dieksekusi ketika kondisi if-nya itu di sini udah salah, jadi nggak benar. Kalau nggak benar berarti tinggal opsi yang terakhir adalah else. Jadi print x kurang dari atau sama dengan y. Nah, hasilnya seperti ini. Yang dieksekusi yang atasnya karena x lebih dari y yang benar. Kalau misalkan saya balik, berarti kan X kurang dari Y ya. Jadi kondisi yang if-nya itu salah. Nggak akan dieksekusi yang ini. Yang dieksekusi itu yang else-nya. Nah, hasilnya seperti ini. X kurang dari atau sama dengan Y. Nah, kalau misalkan percabangannya lebih dari 2, itu teman-teman bisa tambahkan elif. Kan elif. X kurang dari Y. Kita print X kurang dari Y. Kan seperti ini. Kalau ini berarti sama dengan Y. Kita lihat. Nah, yang di Di sini yang diperiksa berarti yang kedua, karena X itu kurang dari Y. Ini X lebih dari Y salah, karena X-nya 5, Y-nya 10. Berarti nggak akan dieksekusi yang ini. Periksa yang selanjutnya. Ternyata X kurang dari Y, karena 5 kurang dari 10. Maka yang ini akan dieksekusi. Yang else-nya akan dibiarkan saja. Langsung lanjut ke kode yang berikutnya yang di bawah sini. Kalau misalkan lebih dari 3 gimana? Kita tambahkan lagi elif di sini. Terus kondisinya apa? Terus di sini adalah si statementnya apa? Gitu ya. Oke, setelah percabangan ada juga namanya mana lagi ya? Loop. Loop di Python itu ada while loop, ada for loop. For loop itu biasanya dipakai ketika kita tahu jumlah iterasinya berapa. Kalau while loop itu kita nggak tahu jumlah pasti iterasinya berapa kali. Nah, sintaks for loop itu di sini for ini iteratornya, terus in si item atau tipe data sequence atau range-nya. Misalkan for i in range 10. Kita print i-nya. Kita lihat dulu hasilnya gimana. Ini akan mengambilkan 0, 1, 2, 3, sampai 9. 10-nya ngikut. Nah, range ini teman-teman bisa pakai untuk for loop ini. Dia bisa menerima 3 argumen. Di sini ada start, ada end, ada step-nya. Nah, si start sama step ini itu dia opsional. Start itu defaultnya 0, step itu defaultnya 1. Misalkan saya mau dari 1 sampai 10. Kita lihat ya startnya 1 jadi sampai 9. Di Python itu yang terakhir itu eksklusif jadi nggak ikut. Kalau misalkan tambahkan step, stepnya 2. Nah, hasilnya kita lihat 1, 3, 5, 7, 9. Bisa juga jadi negatif. Misalkan min 1.
Jadi dari 10 sampai 2 gitu ya. Nah, kalau saya biasanya pakai seperti ini karena jarang sekali yang membutuhkan lebih dari satu argumen. Nah, si for loop ini teman-teman bisa pakai juga untuk iterasi yang lainnya. Misalkan untuk iterasi if data list. List ini misalkan ada 1, 2, 3, 4, 5. Saya print I-nya. Nah, ini bukan eh, saklek harus nama variabelnya I ya. Teman-teman bisa nanti namanya jadi item atau apapun. Terus misalkan itemnya teman-teman modifikasi jadi X, misalkan item dikali 2. Print di sini X-nya. Kita lihat X-nya hasilnya 2 kali lipat. Itu buat yang for loop. Selanjutnya, itu ada namanya while loop. While loop ini digunakan ketika yang tadi saya sebutkan. Biasanya digunakan ketika jumlah iterasinya tidak tahu berapa. Pastinya berapa itu jumlah iterasinya. Oke, while I kurang dari 10. Terus akan print I-nya sama dengan 1. Kalau sintaks while loop di sini ada kondisinya. Nah, ketika kondisinya ini true, maka blok if while-nya ini itu akan terus dieksekusi sampai suatu saat kondisi while-nya akan false atau salah. Karena di sini saya iterasi i-nya sama dengan 0, terus i kurang dari 10. Ketika i-nya kurang dari 10, dia akan ngeprint i-nya terus tambah i-nya dengan 1. Nah, pastikan suatu saat kondisi while-nya itu salah ya. Nah, saya seperti ini 0, 1, 2 sampai 9. Itu sederhananya. Nah, di for sama while loop itu bisa dipakai barengan ya. Misalkan di dalam for loop ada while loop atau di while loop ada for loop atau di for loop ada for loop lagi, di while loop ada while loop lagi. Itu bebas. Itu namanya nested ya, nested loop. Jadi dalam loop ada loop lagi. Selanjutnya di for loop dan while loop itu bisa kita hentikan secara paksa itu menggunakan yang namanya keyword break, kata kunci break. Contohnya di sini. If X sama dengan 5 atau sama dengan 3 kita break. Oke, sorry. X-nya harusnya jangan di sini, di atas. Kita lihat. X sama dengan, bukan X bro. Item. Karena di sini namanya adalah item ya. Nah, kita lihat ketika itemnya 3 dia break. 1, 2, ketika 3 dia break. Dia cuma ngeprint 2 sama 4 saja. Dia akan berhenti secara paksa. Selanjutnya setelah break ada namanya continue. Setelah continue ini dia akan lanjut ke iterasi berikutnya. Kode yang di bawahnya ini itu tidak akan dieksekusi. Kita lihat dia cuma ngeprint 2, 4, 8, 10. 6-nya nggak di print. Karena 3 kali 2 nggak akan di print. Nggak akan dieksekusi ya yang di bawah ini. Nah di Wallet juga sama teman-teman bisa pakai. Misalkan ini printnya saya di bawah saja. Terus if I sama dengan 5 break. Nah yang seperti ini. Kalau di sini misalkan continue. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5-nya dilompatin. Gitu ya. Itu dia continue. Itu yang buat looping. Selanjutnya ada namanya fungsi di Python. Fungsi itu digunakan ketika kita mau pakai kode program yang berulang-ulang. Jadi kita nggak mau nulis secara berulang-ulang, kita bisa pakai fungsi. Contohnya ada fungsi tambah, misalkan yang sederhana saja, x, y. X, y ini dinamakan sebagai argumen. Ya, setiap argumen dipisah, parameter. Parameter ini dipisahkan dengan koma. Misalkan dia akan mengembalikan nilai x ditambah y. Untuk mengembalikan suatu nilai itu pakai keyword return, return seperti ini. Terus teman-teman bisa panggil nama fungsinya tambah misalkan 10,3. Kita print tambah 10,3. Kita lihat hasilnya 13. Jadi contoh yang lainnya tambah 1,3 dan yang 4. Nah, ini da, apa yang namanya? Adalah fungsi ya. Fungsi ini dia digunakan untuk menuliskan kode yang berulang-ulang. Jadi ketika kita mau pakai kodenya lagi, tinggal pakai nama, tulis nama fungsinya, panggil fungsinya,
Jadi nggak perlu menulis ulang fungsi tersebut atau kode program tersebut. Ya, ya. Kalau di sini, oh ya, sebelumnya. Kalau ini dia namanya parameter, ini namanya argumen ya, biar kalian nggak bingung. Oke, ini contoh fungsi yang sederhana. Dia tidak akan mengembalikan suatu nilai, cuma Anda ngeprint hello from function. Seperti ini. Ini contoh yang lainnya. Ini dia pakai tab ya. Tab ini atau indentasi untuk menandakan bahwa blok ini bagian dari fungsinya. Print hello from function. Ini untuk memanggil fungsinya seperti ini. Ini contoh fungsi yang pakai argumen. Jadi ada fname, fname itu argumennya. Di sini tambahkan Emil, Tobias, Linus. Jadi dia akan ngeprint. Oke, saya copy saja. Kita lihat hasilnya seperti ini. Dia pakai argumen. Terus ada jumlah argumen. Kalau lebih dari satu dia pisahkan dengan koma. Terus untuk lebih dari ini apa sih, argumen arbitrary. Oh ya ini jika kita tidak tahu berapa banyak argumen yang diteruskan, itu kita bisa pakai asterisk seperti ini. Contohnya ini my function, Emil, Tobias, Linus itu ada tiga. Kita nggak tahu yang dimasukkan berapa. Kita bisa pakai asterisk. Terus kita bisa akses di parameternya seperti tuple. Jadi bisa pakai indeks yang seperti ini. Oke, selanjutnya mana lagi ya. Nah ini ada default parameter. Default parameter itu parameter yang sudah ada nilainya. Jadi kita nggak harus memasukkan parameternya. Misalkan di sini kalau fname-nya kita kosongkan, misalkan my function kita kosongkan dia akan error seperti ini. Tetapi kalau kita tambahkan default, misalkan defaultnya kosong, nah hasilnya seperti ini. Nggak harus dimasukkan sebagai nggak harus dimasukkan si argumennya. Terus lanjut, ini ada return value yang tadi saya sebutkan, dia akan mengembalikan suatu nilai. Itu ya. Terus ada konsep yang namanya rekursif. Rekursif itu fungsi sederhananya adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Contohnya def faktorial. N faktorial itu misalkan n-nya sama dengan 5, itu dia adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 120. Itu adalah faktorial. Nah, kita bisa pakai faktorial eh, membuat sebuah fungsi faktorial menggunakan rekursif. Rekursif itu ada base, ada namanya juga namanya recurrence-nya. Recurrence. Nah, base ini adalah nilai akhirnya atau apa namanya? Ya, akhirnya gitu. Base faktorial itu adalah 0 faktorial dan 1 faktorial. Jadi di sini saya pakai if eh, si n-nya sama dengan 0 or n sama dengan 1, return-nya 1. Karena 0 faktorial dan 1 faktorial itu hasilnya 1. Untuk recurrence-nya itu dia akan mengembalikan faktorial n min 1 dikali n. Ya, jadi ini n-nya di depan saja biar gampang. Kali. Dia akan memanggil fungsinya sendiri faktorial n min 1 ketika n-nya bukan sama dengan 0 dan n-nya bukan sama dengan 1. Maka dia akan memanggil fungsinya sendiri. Ini yang namanya fungsi rekursif. Contohnya saja sih. Nah, saya panggil faktorial 10. Hasilnya ini kalau faktorial 5, hasilnya harusnya 120. Nah, seperti itu ya. Oke, terus ada lambda. Lambda ini adalah fungsi tanpa nama. Cara bikinnya gampang. Contohnya lambda A. Ini adalah parameternya. Misalkan saya print A-nya. Terus saya panggil X 10. Dia akan nge-print 10.
atau misalkan hello, misalkan ngeprint hello, atau kalau mau perkalian juga bisa, misalkan A koma B, jadi A dikali B, A koma B, kita print hasilnya. Oh iya, ini A-nya itu misalkan 10, ini 11, harusnya hasilnya 110. Itu yang namanya lambda. Oke, untuk tutorialnya kita sampai sini saja. Jadi sebelum saya tutup, saya ada saran buat teman-teman belajar tentang NAMPI. NAMPI ini adalah sebuah library. Apa itu library? Library atau pustaka itu sebenarnya adalah kode program yang udah dibikin sama orang lain. Kita tinggal pakai. Cara pakainya gimana? Teman-teman tinggal import saja nama library-nya. Kalau di Google Colab itu sudah tersedia library NAMPI, teman-teman bisa pakai. Jadi saya sarankan teman-teman belajar library NAMPI, Pandas buat pengolahan datanya. Habis itu ada library yang satu lagi namanya Matplotlib. Itu sudah ada di bukunya, sudah ada bukunya kok di Google Classroom harusnya. Teman-teman bisa baca, teman-teman bisa uh, pelajari itu. Nah, untuk yang library NAMPI ini cuma ringkasan saja, sangat ringkas sekali. Kalau teman-teman mau lebih mendalami, itu bisa ke dokumentasinya. Dokumentasinya tuh tinggal search aja NAMPI documentation. Nanti dia akan muncul webnya. Hmm, itu ya. Dan NAMPI ini fungsinya buat apa sih? Fungsinya itu banyak sekali. Domainnya buat domain aljabar linear, jadi terkait matriks, matematika gitu. Ada transformasi Fourier dan lain-lain. Oke, sebelum saya tutup, apakah dari teman-teman ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.